Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan senantiasa kita pakai untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari selawat dan salam kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan di dunia ini akan menjadi suatu bagian agar kita dicatat oleh Allah bahwa kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang insyaAllah fil yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang kita bahas pada minggu yang lalu, itu tentang sebab juga daripada bagian dari yang menyebabkan hati kita ini berada dalam keadaan yang tak baik. Kemudian dari salah satu sebab itu adalah fudulul kalam. Fudulul kalam ini banyak berkata, banyak pula salah. Jadi dikatakan dalam kalimat ini bahwa fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul naum. Jadi sesuatu yang over, yang berlebihan, termasuk makan, minum, tidur, kemudian berbicara, itu juga akan merusak hati itu sendiri. Lalu dikatakan dalam kalimat ini fudulul kalam. Yang pertama adalah banyak berbicara yang tak bermanfaat. Lalu dikatakan afatul lisan, kecelakaan lidah itu di dalam banyaknya berbicara pada sesuatu yang tak bermanfaat. Lalu dikatakan di sini alhamdulillahillazi ahsana khalqul insan wa addalah wa alhamahu nurul iman fazayyana bihi wa jammalahu wa 'allamahu al-bayan faqaddamahu bihi wa fadluhu wa amaddahu bilisanin yutarjimu bihi amma hawahu al-qalbi wa aqlihi fal-lisanu min ni'amillahil azim wa ta'if sun'ihil gharibah fa innahu saghirun jarmuhu azim ta'atuhu wa jurmuhu iz la yastabinul kufru wal iman illa bi syahadatil lisan wa huma ghayatut ta'ah wal isyan. Beliau katakan oleh Ahmad Farid ini, segala puji bagi Allah yang telah membuat ataupun menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Wa addalah, lalu Allah mensetarakan manusia itu dengan sesuatu yang terbaik. Wa alhamahu, lalu Allah menjadikan ia diilhami dengan nurul iman, ada dengan cahaya keimanan. Fazayyanu bihi, kemudian ia menghiasi manusia itu, wa jammaluhu wa 'allamahu al-bayan, lalu Allah mengajarkan kepadanya Al-Qur'an. Faqaddamahu bihi wa faddalah, selama manusia belajar dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, Al-Qur'an itu adalah katalog hidup, maka ia akan faddalah, Allah akan memberikan baginya karunia. Bilisanin yutarjimu bihi amma hawal qalbi wa aqluh, lidah, sesuatu yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang menerjemahkan apa yang ada di hati dan apa yang ada di akal. Jadi tadi kan kita katakan salah satu yang menyebabkan hati itu bermasalah, kebanyakan berbicara. Sekarang kita jelaskan dulu lisan itu apa. Lisan inilah yang menerjemahkan apa yang ada dalam akal dan apa yang ada dalam hati kita.
Kemudian dijelaskan oleh beliau juga, izla yastabinul kufru wal iman, sesungguhnya tidak akan pernah juga jelas tentang kekufuran dan keimanan itu illa bisyahadatain, illa bisyahadah. Tak jelas kedudukan kafir dan keimanan itu kecuali dengan lisan yang mengungkapkan syahadah. Jadi segala banyak penyakit yang ada di lidah ini, tapi lidah ini juga penentu kebaikan. Lalu dikatakan wahuma ghayatut ta'ah wal isyan, sesungguhnya keimanan dan kekufuran itu penentu menyatakan manusia ini taat ataupun manusia ini bermaksiat. Wa man atlaqa uzbatul lisan wa ahmalahu yurakhul anan salaka bihi syaitan fi kulli maidan wa saqahu ila syafa jurmi harin. Apabila orang berkata lalu mengikuti hawa nafsu, menutup nilai keimanannya, berarti ia mengikuti langkah syaitan. Maka keberadaan hati itu tidak juga pada posisi yang baik, ya. Lalu apabila manusia mendengarkan kata hatinya dengan keimanan, lalu ia menghapus pemikiran yang tak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah, lalu ia menyampaikan dengan sesuatu yang baik dengan nilai keimanan, maka ia akan bertahan. Ada kisah daripada Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin. Ia adalah seorang khalifah. Kalau khalifah di zaman dulu presiden kalau kita ya. Ada seorang ulama dari kalangan awalnya budak, matanya sebelah rusak, lalu kakinya pincang, mata kirinya rusak, kaki kanannya pincang. Ia dulu budak hitam Afrika, lalu ia menjadi seorang ulama yang terkenal, namanya Atha bin Abi Rabah. Beliau ini sangat terkenal di Mekah, jadi tinggal di Mekah, lalu menjadi seorang ulama yang sangat disegani oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu presiden, di tingkatannya presiden. Suatu hari, ya, dia tidak pernah membedakan manusia ini dengan kedudukan. Lalu satu hari ia didatangi oleh Amirul Mukminin Salman bin Abdul Malik bin Marwan. Lalu ketika sampai di tempat di rumahnya, utusan Abdul Malik langsung masuk ke rumah ingin menghadap, sementara dia mufti, udah antri orang-orang arin. Lalu dia tanya kepada Amirul Mukminin, kalau kita sekarang ini presiden, ya Amirul Mukminin, apakah engkau datang kepadaku sekarang ini urusannya meminta tentang bertanya tentang hukum untuk kepentingan umat Islam atau untuk kepentingan pribadi? Lalu apa kata khalifah? Apa kata Amirul Mukminin? Aku datang untuk kepentingan pribadi. Lalu apa kata kata Atha bin Abi Rabah? Jika ini untuk kepentingan pribadi, engkau ikut antri bersama umat Islam yang ingin bertanya. Jadi itu kalau dalam ulama itu muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian ilmu yang ada padanya, tak terpengaruh dia. Jika engkau ingin masalah ini pribadi yang kau tanyakan, engkau antri. Pejabat-pejabat istana waktu itu pergi kan semuanya marah. Kalau kita bahasa kita udah sampai ke sini marahnya gitu kan. Kok bisa presiden disuruh antri bersama umat? Tapi karena dia kata baik, aku akan antri. Antri. Salman bin antri. Cukup lama menunggunya sampailah ke gilirannya. Bertanya tentang pribadi, lalu pulang. Pengikut-pengikutnya ini tidak melihat lagi karena saking marahnya itu. Sampai di istana, dikumpulkanlah semuanya. Lalu dikatakannya kepada pejabat istana itu, ketahuilah bahwa apa yang dilakukan
oleh Atha bin Abi Rabah sebagai seorang ulama yang mempertahankan ilmu yang dipegangnya, dan itu yang diberi oleh Allah kepadanya ilmu, dia tidaklah salah. Lalu saya tidak akan melihat satupun pejabat istana yang marah kepadanya, karena aku tahu itu adalah sesuatu yang benar yang ia lakukan sebagai muru'ah ulama, menjaga kesucian ilmu dan ulama itu. Maka kalimat akhirnya, jika kalian ingin lebih tinggi dari apa yang dipegang, termasuk yang aku punya kedudukan sekarang ini, maka belajarlah kalian ilmu, yang ilmu itu membawa kalian kepada akhirat sebagai orang yang menang di hadapan Allah. Jadi dalamilah agama, ajari anak-anak kalian supaya kalian juga seperti itu nanti menjadi seorang yang, karena jabatan dunia ini tak akan lebih dari apa yang dipegang dari agama. Berjalanlah hari. Jadi suatu hari Atha ini, Amirul Mukminin kan jauh datang ini. Dulu ibu kotanya di Damaskus, Syria sekarang. Sedangkan ini adalah Atha ini berada di Mekah. Nah, suatu hari si Atha ini, Atha bin Abi Rabah ini pergilah ke Damaskus. Perjalanan yang jauh. Naik keledai yang kurus, badan dia juga kurus, kakinya pincang, lalu matanya sebelah rusak, dengan serban yang apa adanya, tak menggambarkan seorang ulama. Lalu di dalam perjalanan ia bertemu, ia dilihat oleh yang bernama Atha juga, tapi Atha Al-Khurasan. Atha Al-Khurasan ini adalah anak pejabat yang menjadi ulama. Jadi tentu berbeda bawaan. Yang satu dulunya budak, hitam, legam, kaki pincang kanan, mata tak melihat, memakai keledai kurus, ingin menuju istana Amirul Mukminin. Yaitu waktu itu adiknya, tidak lagi Salman, tapi adik dari Salman, karena sudah wafat. Salmannya sudah wafat. Salman ini Amirul Mukminin yang sangat yang sangat menghormati para ulama yang tadi ikut antri. Lalu adiknya ini, karena memang baru menjabat, biasanya kan gitu pejabat, bertanyalah kepada orang-orang yang pernah dulu dekat dengan orang tuanya yang berada di istana tentang keadaan, tentang ini. Biasa itu pejabat baru kan begitu. Nah, tinggal lagi nanti dia bisa mencerna dengan mata hatinya atau mencerna dengan otaknya juga, ini baik atau tidak laporan-laporan ini. Nah, kan itu. Akhirnya ia dalam jabatan yang baru itu didatangi oleh Atha ini. Atha bin Abi Rabah di tengah jalan berjumpa dengan Atha Al-Khurasan, memakai kereta kencana, jubah yang mengkilat, dengan anaknya. Lalu ketika melihat dari jauh Atha bin Abi Rabah yang pakai keledai kurus tadi, ia katakan kepada anaknya, "Wahai anakku, tunggu sebentar di kereta kencana ini. Aku ingin mengunjungi orang itu." Jadi apa kata anaknya? "Aku tak pernah, ayahku itu pernah turun di kereta kencana lalu mencari orang. Yang aku lihat orang itu memakai jubah yang lusuh, naik keledai yang kurus, lalu ini serbannya ini pun apa adanya gitu." Maka turunlah ia, lalu ia tegur. Berpelukanlah dengan Atha bersama Atha nih, satu Atha Khurasan ini berarti dari Persia, yang satu Atha bin Abi Rabah. Lalu dipeluknya. Lalu dia kembali ke istana, ke kereta kencananya. Lalu anaknya berkata, "Ya ayah, siapa orang itu? Aku lihat tak ada satupun sesuatu yang berlebih dari dia." Lalu dia katakan kepada anaknya, "Itulah Atha bin Abi Rabah, ulama terkenal yang sangat disegani oleh Amirul Mukminin terdahulu. Kalau hari ini saya tidak tahu, karena dia sekarang ingin menghadap istana." Lalu kata Atha Al-Khurasan kepada anaknya, "Engkau ikut saja melalui kereta kencana ini. Aku akan berjalan kaki dengannya menuju istana." Maka berjalanlah mereka berdua. Itu anaknya sekali lagi dalam kisah itu mengatakan, "Aku tak pernah melihat ayahku ini berjalan dengan seseorang kecuali sekali itu." Saking ininya, dia memang dari keturunan orang yang kaya, tapi dia karena dia ulama, dia hormati. Lalu dia masuk ke istana.
Assalamualaikum Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Adik dari Salman, saya lupa namanya. Lalu dipeluknya Atta, kena abangnya dulu juga orang yang menghormati ulama, dipeluknya Atta, lalu dipanggilnya Atta, didudukkan di istana, di tempat duduknya, singgasananya itu, tempat duduk raja, tempat duduk Amirul Mukminin. Si Atta yang Khurasan ini mengatakan, demi Allah, aku tak pernah menyaksikan Amirul Mukminin mendudukkan orang bersamanya di tempat duduk itu, kecuali Atta bin Abi Rabah. Seandainya aku tak mengantarkan Atta, aku pun mungkin tak akan pernah diperbolehkan masuk istana. Jadi gambarannya apa? Gambarannya berbeda, sama-sama ulama tapi berbeda karisma itu. Maka duduklah di situ. Begitu duduk berbahasa basi Amirul Mukminin, lalu dikatakan, wahai tuan guru, wahai Atta, apa yang engkau ingin sampaikan? Lalu disampaikan oleh Atta, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya penduduk tetangga Allah dan tetangga Rasul, paham maksudnya ya? Tetangga Allah itu adalah penduduk Mekah, karena situ ada Masjidil Haram. Begitu dia membahasakannya dengan lembut, lalu dia katakan penduduk tetangga Rasulullah, berarti yang di Madinah, belum sampai Atta. Jadi dalam Islam itu dulu jika ada Baitul Mal di negara itu, orang penduduk itu ada pemberian hadiah. Jadi mau kaya mau miskin itu bukan zakat, tapi diberikan oleh negara itu bulanan. Nah, mungkin orang miskin agak lebih banyak, tapi diberikan semacam hadiah. Lalu dikatakan penduduk dua tempat ini belum sampai pemberian itu. Lalu Amirul Mukminin memanggil sekretarinya, catat, berikan hari ini juga, kirim. Kan Damaskus ke Mekah itu jauh. Lalu ada lagi kah yang ingin engkau sampaikan wahai Atta, wahai ulama? Ada. Orang-orang yang sedang berperang itu selama 3 bulan ini keluarga mereka belum mendapatkan kiriman dari negara. Lalu disuruh catat lagi, semua permintaan-permintaan yang dilakukan oleh Atta ini tak ada masalah pribadinya, semuanya urusan mukmin. 5, 6, 7, kalau dikisah itu sampai ke 10 permintaan itu tak satu pun yang unsur pribadinya. Maka kata Atta Al-Khurasan, aku tak melihat Atta bin Abi Rabah ini satu pun permintaannya di depan Amirul Mukminin sesuatu yang menyangkut kepada pribadinya. Setelah selesai 10 permintaan itu dikatakan lagi, wahai Syekh, ada lagi yang kau minta? Ada satu yang aku sampaikan, tetapi bukan permintaan. Aku cuma ingin menyampaikan kepada engkau, wahai Amirul Mukminin, dengan segala kemegahan istana yang ada, dengan pakaian yang mewah, dengan tempat yang megah, aku telah engkau dudukkan di tempat ini. Satu yang aku ingatkan, engkau lahir sendiri, engkau masuk kubur nanti mati sendiri, engkau mempertanggungjawabkan seluruh amalmu itu sendiri. Maka aku ingatkan, hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, karena boleh jadi dengan kesendirian mereka inilah yang akan menyesatkanmu dengan kekuasaan yang kamu pegang. Kok bayangkan? Lalu ia keluar dari istana. Jangankan sesuatu, air minum yang diberikan di istana itu pun tak diminumnya, saking menjaga muruah tadi itu. Kemudian ketika dia sampai di pintu istana, setelah keluar diantarkan oleh Atta Al-Khurasan tadi di pintu, kata Atta Al-Khurasan, dikejar oleh bendahara istana, lalu dimasukkan ke dalam apa, kalau kita itu kan semacam tempat itu, uang-uang emas, lalu diberikan kepadanya. Apa dia katakan? Aku datang ke sini bukan untuk kepentingan pribadiku, tapi kepentingan umat Islam. Tak diambil sama sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah yang disebut dengan kalimat. Kalimat itu tidak dikeluarkannya kecuali untuk menyadarkan manusia untuk berdekatan diri kepada Allah. Kalau kita hari ini susah lah, banyak bercanda, banyak salahnya, banyak ininya. Itu maksudnya tadi,
Kenapa kita harus berhati-hati? Karena setiap apa yang kita katakan itu adalah bagian dari sesuatu yang memang harus meletakkan diri, pandai meletakkan diri. Jadi ulama-ulama dulu tuh warak, sampai air yang diberikan minum untuk di istana pun tak dipegangnya. Maka Atha Al-Khurasan mengatakan, tak sampai di situ, aku pun mengantarkannya naik ke atas keledainya, karena dia payah naik keledai itu, karena kakinya pincang. Lalu tak pernah aku mengeluarkan air mata sebanyak itu kecuali mengantarkan Atha bin Abi Rabah pulang ke Mekah. Naik keledai pulang ke Mekah, Damaskus ke Mekah, ke Jeddah itu kalau naik pesawat pun 2 jam lebih. Sekarang naik keledai berapa hari? Makanya semenjak itu berubahlah tatanan istana Amirul Mukminin itu, karena mengikuti dia. Jadi tak seorang pun yang di sekitar kamu ini akan bermanfaat bagimu ketika kamu berhadapan dengan Allah. Lihat, kita sekarang seperti apa? Ya kan? Berlomba-lomba menuju istana. Jangankan istana kepresidenan, istana camat pun cepat-cepat kita. Itu maksud saya. Di mana letak muruah seorang ulama yang mengajarkan itu? Maka dikatakan di sini, aqala ala manakhiruha ila hasadid. Itu hanya kisah, dari segelintir kisah Amirul Mukminin dengan seorang ulama yang besar. Maksudnya dia tidak berbicara sesuatu tentang pribadinya kepada kekuasaan, tapi ia perjuangkan bagaimana umat Islam ini bisa baik, dan bagaimana orang-orang yang tadi terzolimi tadi, kan terzolimi, tidak sengaja dizolimi karena lambatnya pemberian-pemberian dari negara kepada orang-orang ini, tidak lagi menambah beban orang ini, tapi ia sampaikan di depan presidennya langsung, kepada depan Amirul Mukmininnya. Itu suatu hal yang susah untuk kita dapatkan dalam posisi kita hari ini di akhir zaman ini. Nah, apa yang dimaksud dengan afatul lisan itu? Tergelincirnya lidah adalah salah satu tergelincirnya lidah. Kita berada di tengah-tengah kekuasaan, lalu kita menyampaikan kepada penguasa itu kepentingan diri kita. Saya katakan sekali lagi, salah satu afatul lisan, tergelincirnya lidah seseorang itu, ia alim, lalu ia sampaikan kepada penguasa sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadinya. Ini dari kisah tadi. Lalu dikatakan, qallat ya Rasulullah ma akhwahu ma takhafu ala qala hadza wa akhzu bil lisan. Ya Rasulullah, dikatakan qad warada fi fadli sumti ahadisun katsira. Salah satunya adalah hadis dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Dikatakan, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, kata hadis ada Sufyan bin Abdullah, apa yang engkau paling takutkan dari diriku? Lalu Rasulullah mengatakan, dipegangnya lidahnya, wa akhadha bilisani, lisanmu itu yang paling aku takutkan. Kan itu ya. Jadi sebenarnya berbicara yang salah itu bukan hanya berbicara menyakitkan orang, tapi sesuatu yang penuh dengan pembicaraan ini untuk kepentingan pribadi kita terhadap penguasa yang kita hadapi. Nah, wa fi kitabihil iman, dalam kitab Imam, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah orang yang selamat dari lisan dan dari tangannya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah man najah. Ya Rasulullah, seandainya orang ini akan celaka dengan lisan dan tangannya, maka dikatakan apa yang bisa menyelamatkan? Imsik alaika lisanak. Jadi pegang teguhlah, jagalah lidahmu. Salah satu dikatakan, bagaimana cara menjaga lidah? Tidak menyampaikan lebih banyak kepentingan pribadi kepada seseorang apa yang kamu lakukan dengan lisanmu. Nah, itu dia. Maka dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan sesuatu yang baik atau ia diam. Kan itu dalam kalimatnya. Diam di sini bukan berarti dia diam dengan segala suatu kemaksiatan. Maka Allah pun menjelaskan dalam surat Qaf ayat 18 tentang ini, mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Nah,
itu yang harus dipegang. Kenapa keimanan kepada Allah itu yang melekat kepada diri kita itu, ia akan berhubungan dengan keimanan kepada hari akhir. Karena apa yang kita imankan kepada Allah, Allah mengawasi. Dan apa yang kita imankan kepada hari akhir, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu. Kalau ingat dua ini, kita akan menjaga. Itu yang pertama, ya, yang mengganggu hati. Dari Hasan Al-Basri dikatakan juga, yaquluna inna lisanul mu'min wara'a qalbihi wa iza arada ayatakalam bi syai'in tadabbarahu bi qalbihi summa amdah wa inna lisanil munafiq amama qalbihi fa iza hamma bi syai'in amdahu bi lisani wa lam yatadabbaru bi qalbihi. Kalau Hasan Al-Basri mengingatkan begini, inna lisanal mu'min, sesungguhnya lidah seorang mukmin itu berada di belakang mata hatinya. Jika ia ingin berbicara, maka ia akan meneliti dengan mata hatinya, kemudian baru ia berbicara, karena akan dikontrol. Wa inna lisanal munafik, sesungguhnya lisan ataupun lisannya orang munafik di depan mata hatinya. Karena jika ia berbicara, ia tidak mengukur dengan mata hatinya, apakah ini menyakiti orang atau ini tidak, atau ini berbahaya atau tidak, maka ia melakukan itu. Tapi ketika mereka dituntut tentang apa yang pernah ia katakan, maka ia akan berbohong dengan itu. Itulah orang munafik. Gitu ya. Udah salah, tak ngaku salah, lalu dia berbohong lagi dengan perkataan yang pernah ia lakukan. Nah, itu dia yang dijelaskan. Lalu wa anil Hasan qala ma aqala dinuhu man lam yahfad lisanahu. Sesungguhnya orang-orang ini tidak akan bisa meletakkan mata hati dan akalnya sama kecuali ia bisa menjaga lidahnya. Itu dalam kalimat ini. Itu yang dijelaskan tentang kalimat lisan. Kemudian bagaimana perkembangan lidah itu? Itu dikatakan al-kalamu fi ma la ya'ni. Berbicara sesuatu yang tidak ada kepentingan kita di situ. Maka dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya orang yang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tak berhak ia melakukan itu. Jadi ini dalam kapasitas kejelasannya. Wa sababul ba'is alaihi minal harsi ala ma'rifati ma la hajata ilahi, termasuk tadi apa yang dikatakan oleh ulama besar tadi itu, kenapa ia bisa berbuat demikian? Karena sesuai apa yang ia katakan dengan apa yang ia perbuat. Dan ini payah mencarinya, ya. Ulama-ulama sampai hari ini pun kalau kita berada dalam posisi yang namanya majelis ulama, kadang-kadang terlalu banyak kepentingan pribadi di situ daripada kepentingan umat. Kenapa saya katakan demikian? Maka tak berkarisma. Muru'ah itu menjaga kesucian ilmu dan kesucian kedudukan itu di hadapan Allah. Itu muru'ah. Maka dikatakan marwah. Nah, kalau bahasa kita marwah Melayu yang mana? Bukan kita dengan meminta, karena memang yakin saya yakinnya Allah telah menentukan takdirmu dan ajalmu. Lalu kenapa kita harus merobek-robek, ya, keilmuan kita dengan tindak tanduk yang tak jelas? Karena kezoliman setiap satu, ini dikatakan, setiap satu kezoliman yang kita buat walaupun kecil, ia akan berbalas. Kenapa? Kemarin dah kita cerita juga seorang yang merampas kekuasaan, lalu ia datang ke pasar ikan, tapi dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Lalu ia tanya kepada tukang ikan itu, beli ikan, ternyata dia membayar dengan uang yang kurang dari harga itu, sehingga orang ini sempat melawan tak bisa karena kekuasaan, tapi ada yang terdetik di hatinya, meminta, ya Allah, aku sangat dizolimi. Lalu apa kata yang dalam kisah ini, si kekuasaan ini menjelang sampai di rumah, padahal ikannya tadi dia sudah mati semua, ya. Begitu ia akan mengangkat ikan ini lalu ingin membersihkannya, salah satu ikan itu mencomot ujung jarinya dan tak bisa ia lepaskan. Ini kisah zaman khalifah, tak bisa ia lepaskan karena salah satu daripada gubernur di khalifah itu berbuat demikian.
Lalu dia bawa ke tabib. Satu-satunya jalan untuk melepaskan itu, ikannya sudah dibunuh tapi kepalanya tetap lekat, nggak bisa dibuka. Kan alat tidak secanggih seperti sekarang. Maka dipotonglah jari ini. Berjalannya hari, lalu ini membuat masalah. Penyakit itu mulai muncul sehingga seluruh jari ini pedih dan tak bisa digerakkan. Pergi lagi ke tabib, jalan satu-satunya harus dipotong. Ternyata tak cukup sampai situ, menjalar. Dipotong tangan. Yang herannya lagi, menjalar di tangan kanan, menjalar lagi ke kaki kiri, dipotong tangan kanan, dipotong tangan kiri. Akhirnya begitu sampai ke dokter. Nah, kalau seorang dokter dia katakan, kami tak mengerti penyakit yang ada padamu ini. Jika engkau berkenan, pergi kepada seorang ulama. Pergilah pada seorang ulama di zaman itu. Dia katakan, adakah sesuatu kezaliman yang kamu buat, sekecil apapun? Ingatlah dia tukang ikan tadi, yang sempat marah ketika dia pergi tapi tidak sanggup marah karena dia pejabat. Lalu dia katakan, bisakah engkau memaafkan? Kata tukang ikan ini, dah lama aku memaafkan. Tapi apa pertanyaan daripada pejabat ini? Adakah sesuatu yang tersumpah, yang terdetik di hatimu dan engkau bersumpah terhadap orang yang menzolimu ini? Ada. Dari mata kecil hati ini kan tersumpah, dia terkeluar kalimat itu. Ada. Bisakah engkau menghilangkan itu? Karena dilihat kondisi si pejabatnya udah gitu, timbul rasa kasihannya. Bahkan dikasihlah harga itu berlipat-lipat dari harga ikan yang pernah dibeli itu, dia tak berterima. Sudahlah, cukuplah aku menyaksikan bahwa ketentuan Allah itu adalah benar. Lihat, kadang orang kecil ini bukan masalah kita mengembalikan duit atau mengembalikan kepentingannya itu, tapi masalah dia hati kecil ini mengadu ke Allah itu apa ya? Kita kan bukan besar kecil kita mengasih bersedekah, tapi kan doa orang yang kita sedekahi itu yang penting kan. Dia dari hatinya, ya Allah, mudahkanlah rezeki orang ini, mudahkanlah dalam perjalanannya. Kan karena kita memberi itu tadi. Lah, sama juga dengan laknat itu turunnya karena memang hati orang itu tersakiti, dan itu dia langsung berhubungan dengan Allah. Maka dikatakan, janganlah tindak tandukmu itu termasuk bicaramu itu akan menyakiti seseorang sehingga muncul kalimat tadi dari hatinya, lalu dimunculkan oleh Allah semacam cobaan bagimu atau semacam balasan. Nah, kan Allah itu Zuntikom, maha pemberi balasan. Jadi jika itu terjadi, tak ada jalan satu-satu pun bagi kita kecuali meminta maaf kepada orang itu, karena Allah tak akan memberikan ampunan. Ini yang paling kita takutkan dalam hidup itu. Jadi jari kita yang pakai WA, jari kita yang untuk menulis lalu menzolimi orang lain, itu bukan sedikit nanti itu dari Allah. Jadi makanya dikatakan tadi, apa yang kita lakukan dengan lisan tak lebih juga dengan kita lakukan dengan sesuatu yang kecil, dia akan menjadi masalah. Makanya kalau dalam hidup terjadi sesuatu yang macam itu, tinjau balik apa yang pernah kita lakukan. Itulah gunanya bangkit malam itu. Murojaah itu mengulang. Kalau Al-Quran itu murojaah kan membaca, mengulang. Ada nggak pernah dulu kita lakukan apa, ya kan? Nah, makanya kadang-kadang kan banyak juga kisah-kisah, Ustaz, alhamdulillah saya sekarang masa pensiunnya mengurus masjid, tapi heranlah dengan kepuasan sekarang. Kadang-kadang kan cerita gitu, dah berapa kali proposal kami masukkan tak digubris, dia kurang meninjau. Waktu dia menjabat dulu proposal orang pun dibuang-buangnya. Sekarang lah pensiun, baru dia sadar kalau itu menyakitkan. Terkadang dia berbalas dengan yang sama, cuma kita lupa. Orang yang disakiti itu tak pernah lupa, ya kan? Orang yang menyakiti sering lupa. Itu tadi. Ini yang bikin masalah dalam hidup kadang-kadang, yang kita tanpa kita sadari sesuatu itu menyakitkan orang, lalu orang itu terdetik di hatinya. Dia tak ingin maksud membalas sebenarnya, tapi dia minta, ya Allah, aku minta keadilanmu. Kalau bahasa Arab Mesirnya minnak lillah, maksudnya apa yang kau lakukan ini Allah aja lah yang aku tak bisa apa-apa, karena aku di bawah kekuasaanmu.
Allah, itu yang paling payah itu. Nah, itu dia fudulul kalam. Kemudian dalam kalimat yang lain yang mengganggu mata hati kita ini, ya kalau fudulul kalam ini kan ghibah, ya ghibah, membicarakan yang tanpa dasar, namimah, mengadu domba, itu kan termasuk fudulul kalam. Kemudian kalau ghibah jelas, ayat Qur'annya jelas, ya kan? Apakah kamu ingin memakan mayat saudaramu dengan membicarakannya tanpa dasar, ya kan? Kalaupun berdasar dia telah berghibah. Kemudian an-namimah, mengadu domba satu sama lain. Kemudian ada lagi dalam kalimat ini al-madah, memuji seseorang terlalu berlebihan juga masalah. Itu termasuk fudulul kalam. Kalau mengadu domba jelas, ghibah membicarakan jelas. Yang hebat lagi ini madah, memuji orang. Sementara 17 kali dalam sholat kita selalu mengatakan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alif lam itu ma'rifah, segala puji itu bagi Allah. Lalu apa yang menjadi alasan kita memuji orang itu berlebih-lebihan? Tak lain tak bukan hanya untuk kehidupan pribadi, kepentingan pribadi. Itu yang bikin masalah. Nah, itu ya. Makanya dikatakan bukan hanya mengadu domba, berghibah, itu yang disebut dengan fudulul kalam, tapi memuji yang sesama makhluk berlebihan itu juga termasuk sesuatu yang fudulul kalam, berbicara yang berlebihan. Walahu akhta'ur minha ma yata'alluqu bil madih wa minha ma yata'alluqu bil mamduh. Fa amma afatul madih faqad yaqulu ma la yatahaqqaq wa la sabilul li itla' alaihi mislu ayyakula wara'un wa zahidun. Dua yang bisa dikenakan dalam sifat memuji ini. Pertama orang yang memuji, yang kedua orang yang dipuji. Maka dikatakan ditanya kepada Hasan al-Basri, apa yang menjadikan kecelakaan bagi orang yang memuji? Nah, itu dikatakan. Jadi dikatakan yaqulu ma la yatahaqqaqu bihi. Orang-orang yang memuji ini terkadang sesuatu yang ia sampaikan itu tak melekat juga dengan orang yang dipuji ini. Karena ia mendapatkan sesuatu, ia puji berlebihan. Ternyata orang itu tak seperti itu. Sama dengan kita. Jika orang berlebihan melakukan kita tepuklah dada kita tanya, betul nggak aku macam gitu? Karena yang tahu diri kita itu adalah diri kita dan Allah. Ya, kayak itu. Sebenarnya kadang, wah hebat ini Ustaz ini, wah hebat kamu ya puasa Senin Kamis malam. Sebenarnya yang tahu, karena orang menengok kita dari luar saja, dipujinya lah kita. Dia tidak tahu. Itulah kecelakaan orang yang memuji seseorang makhluk, sebenarnya dia tak tahu yang sebenarnya. La malam yatahaqqaq la sabila li itla alaihi mislu ayyakula wara'an zat. Wah, orang ni zahid, kena hanya melihat dari pakaian. Orang ni kena nengok di masjid. Kita enggak tahu dalam keseharian. Maka jangan terlalu banyak memuji, karena itu fudulul kalam. Lalu dikatakan wa mal afat wa ya Syekh Hasan al-Basri, apa kecelakaan bagi yang dipuji? Lebih mudah lagi mendefinisikannya kan. Maka dikatakan waqad yamdahu ma la yanbaghi ayazum wa amal mamduh fa innahu qad yahdusu fi kibran wa ijaban wa muhlikan. Sesungguhnya orang yang dipuji itu akan masuk kepada lubang kecelakaan, karena akan menyebabkan dia tak tahu diri. Hanya dia aja lah yang bisa begitu. Nah, ini bahayanya nih orang yang dipuji ini kan, lalu naik kibir, sombong. Memang kalau dah di pusat-pusat kekuasaan itu kan pujian ini yang mudah kan, mudah untuk dapatkan duit, dapatkan fasilitas, dapatkan segala macam kan itu. Tapi orang yang dipuji nih, begitu dia masuk lubang, yang memuji ini hilang semua nih. Itu yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah tadi, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya apa yang ada di istana ini, termasuk apa yang aku duduk ini tidak ada yang bermanfaat bagimu kecuali amal solehmu. Engkau lahir telanjang sendiri, engkau mati sendiri, engkau masuk kubur sendiri, engkau bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri, dan apa yang ada di istanamu adalah fadamorgan dan semua yang tak pernah berarti bagimu jika kamu tak beramal soleh kepada Allah.
Itu yang dikatakan, itu yang digambarkan. Makanya wahsu fi wajhil madihin at-turab. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim ini, sesungguhnya sesuatu yang pantas apabila tanah itu kita lemparkan kepada orang yang suka memuji-muji itu. Ini hadis sahih. Nih, riwayat Muslim bab zuhud, kemudian di dalam Abu Daud babul adab, di riwayat Tirmizi bab zuhud, wa qala Ibnul Asir al-maddahun humul ladzina takhuzu madhan nasi adatun wa ja'aluhu bid'atan yata'akkaluna bihi minal mamduh. Nah, orang yang puji, orang yang memuji yang macam mana yang wajar dilempar dengan tanah itu dikatakan humul ladzina takhuzu madhan nas, orang-orang yang mengambil dari hasil ia memuji orang itu untuk memakan sesuatu berupa harta, makanan enak, kedudukan. Orang ini pantas dilempar dengan tanah. Ini hadis Muslim. Fa amma man madaha 'ala al-fi'li hasan wa amrul mahmud wa targhiban fi amsali tarhid. Tetapi kalau untuk memuji sekedar memuji, penghargaan dari apa yang dia kerjakan tak masalah. Yang banyak sekarang kan memuji itu kan untuk kepentingan dia yang memuji itu. Dia dapat makan di situ, dia dapat fasilitas di situ, tapi begitu dia hasil pujian itu anjlok, dia lari, tak mau bertanggung jawab tentang itu. Nah, yang kedua itu tadi masalah lisan ya. Ini tadi hadis terakhir dalam hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, semua mengatakan begitu. Jadi siapa yang berhak dilempar? Orang-orang yang mengambil manfaat atas pujian yang dia puji itu. Kemudian yang merusak hati juga fudulun nazar. Ya, ini dah bisa kita bayangkan. Fudulun nazar itu adalah berlebihan memandang dengan mata. Maka dikatakan fulun nazar itlaqu bin nazar ila syai' bimil'il ain wan nazar ila ma la yahillu lah. Yang dimaksud di sini melepaskan pandangan kepada sesuatu, seluruh pandangan, wan nazar ila ma la yahillu lahu, dan melihat kepada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh kepadanya. Melihat sesuatu yang tidak dihalalkan. Wa wal aqsu min ghaddil basar wa ghaddu huwa an-naqs. Ia adalah lawan daripada menahan pandangan. Makanya ayatnya adalah di surat Nur ayat 30. Ayatnya masyhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Jadi salah satu afatul qalbi wa afatul ilmi fudulun nazar. Cobalah menghafal Quran lalu memandang kepada sesuatu yang hilang hafalan itu. Yang tadinya satu hari itu dihafal satu halaman, kalau dah melihat sesuatu yang tak dihalalkan oleh Allah tuh, yang hilangnya 3 halaman. Yang dihafal satu halaman, yang hilangnya 3 halaman. Kami dulu di Al-Azhar gitu juga, ada salah-salah pandang hilang itu hafalan. Yang hafal 1 juz mulai hilangnya 2 juz. Itu persoalan. Itu tanda bahwa Al-Qur'an itu cahaya yang diletakkan oleh Allah di kalbu seseorang, kalbu. Jadi kalau dia bermaksiat, hilang dia. Ilmu-ilmu gini ini bermaksiat, hilang dia. Nah, yang bahayanya lagi, sudah hampir hilang itu, ia mengatakan sesuatu yang tak benar lagi tentang ilmu itu. Maksudnya, ketika orang yang ia sukai, yang memberikan jatah dia makan dalam kehidupan dunia ini, lalu ia fatwakan menurut kemauan si peminta. Nah, ini yang lebih bahaya lagi kan. Walainna qadul basar wasila ila hifzil farj wasyianah wa huwal babul akbar. Banyak kadang-kadang orang-orang yang memang kurang dari panca inderanya ini, tak dapat melihat ya. Itu lebih mudah dia menghafal Al-Qur'an. Kita dulu di Al-Azhar itu banyak orang-orang yang buta, itu lebih lancar baca Al-Qur'annya daripada kita yang menjelang ini. Makanya salah satunya adalah afatu fudulun nazar, al-afatul ula.
fudulun nazar ma'siyatun mukhalafah li amrillahi azza wa jalla wa laysa lil abdi fid dunya wa akhiratihi anfa min imtisali awamir rabbi tabaraka wa ta'ala wa ma sa'ida min sya'din illa bimtisali awamiri wa ma syaqqa min syakin illa bitatni awamir. Dikatakan dalam kalimat ini, wa an Jarir radhiyallahu anhu qala, Jarir mengatakan, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, anin nazaril faja'ah faqala, ketika kita melihat tiba-tiba apa yang harus dilakukan gitu. Lalu dikatakan isrif basaraka, hadis riwayat Bukhari. Ya Rasulullah, ketika aku melihat terpandang itu terpandang sesuatu, lalu bagaimana caranya? Cepat palingkan. Sesuatu pemandangan yang tak dihalalkan oleh Allah, cepat palingkan. Itu caranya. Lalu dikatakan fudulun nazar, kebanyakan memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah itu adalah maksiat. Adalah maksiat yang akan melunturkan mukhalafah li awamirillah. Lalu afatus saniyah annahu yufarriqul qalbi wa yushattituhu wa yub'iduhu min Allah wa laysa 'alal 'abdi. Awalnya dari pandangan mata yang bermaksiat, ia akan menutup hati kita itu dengan titik noda. Maka lama-lama dia akan malas. Makanya kita selalu minta kepada Allah, a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ajzi wal kasali, lemah kemauan, lemah ingin baca Quran, lemah ingin bangun malam, lemah untuk duha, lemah untuk tahajud, ya kan? Lemah untuk baca Quran. Itu disebabkan pandangan mata juga, karena dia melunturkan mata hati. Jadi biasanya kalau kita tanya juga pada diri kita, apa yang kita lakukan di dalam malam ketika kita bermimpi sesuatu, itu tergantung apa yang kita bawa sebelum tidur. Jika masalah yang banyak lalu tak membaca doa mau tidur, paling tidak membaca doa tidur, kalaupun tak membaca mu'awizatan dengan surat ayat kursi, dia akan terbawa. Nah, sudah mimpinya mengerikan, nanya pula sama orang yang tak tepat, sangat masalah. Tadi malam aku mimpi ular ini, wah kau bahaya nih, ke depan problem kerja kau lebih banyak ini kan. Nanti dia kasihkan solusinya untuk keuntungan yang ditanya itu. Kan itu penyakit hari ini, kalau kita pergi ke orang-orang yang tak tepat itu. Terakhir dikatakan al-afatus salis ayudiful qalbi wa jizzihi wa qaddul basari wa yaqwal qulub wal afatur rabi ayaksibul qalbu zulmah. Jadi dikatakan yang ketiga dirangkum oleh Jarir, Ibnu Jarir, dikatakan ayyudhaiful qalb, pandangan yang banyak kepada maksiat itu akan melemahkan hati. Kemudian bagian akhir juga, keempat, ayaksibul qalbi zulmah wa iza azlamal qalbu aqbalat alaih. Berapa banyak kecurangan-kecurangan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu karena banyaknya mata memandang kejahatan yang sama, gitu ya. Berapa banyak kejadian-kejadian yang maksiat ataupun yang menyalahi daripada ketentuan Allah, melanggar dari ketentuan Allah itu akibat memandang sesuatu yang banyak dengan kejahatan yang serupa, ya kan? Anak-anak kita tuh kalau disuguhi film-film action tuh nanti kita di actionnya juga. Kenapa? Maksiat yang sama itu kena dilihat, oh ini tata caranya, bahaya juga tontonan-tontonan itu, karena banyaknya melihat tadi kejelekan-kejelekan itu langsung menjadi masalah dia. Dan akhir dari akhir, fudulun nazar yaksil qalbi wa yashuddu 'alal 'abdi babul 'ilmi wa qaddul basar. Pandangan maksiat yang banyak itu akan menutup ilmu yang ada pada diri kita. Karena ilmu itu cahaya. Makanya dia tak terbuka hati itu untuk melakukan menjalankan ilmu itu atas ketaatan kepada Allah. Karena terlalu banyak yang dilihat. Ya kan? Lihat ini kepentingannya, lihat ini kepentingan. Oh, lihat orang, oh dia sama dengan saya, kok dia udah punya ini. Kan itu merusak dia. Ilmu itu tak keluar lagi.
Kenapa dia tertutup dengan maksiat pandangan itu, sehingga dia tak netral lagi, tak adil lagi melakukan sesuatu. Ketika memutuskan sesuatu, dia lebih kepada kepentingannya, untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk mempertahankan jabatannya, untuk mempertahankan kekayaannya, untuk segala macam yang dipertahankan, sehingga dalam tidak tanduk itu tak lagi netral. Memang kalau dikaji, tak ada manusia yang tak bersalah, tetapi jangan selalu mencari kesalahan untuk kepentingan pribadi. Itu yang bikin masalah, kan? Memang manusia itu ingin kepentingan pribadi itu. Makanya dalam kitab ini Bahrul Ra'iq, lautan yang sangat luas untuk kita mengambil hikmah daripada kehidupan itu. Kisah tadi itu pun sudah menjadikan kita sesuatu yang bahwa ada sesuatu yang lebih dari kita. Makanya tadi Atha bin Abi Rabah itu mengatakan kepada Sofwan Sulaiman bin Marwan bin Abdul Malik bin Marwan itu dikatakan kepada orang-orangnya, tak ada jalan lain bagi kalian bahwa tuntutlah ilmu yang diridhai oleh Allah, sehingga engkau berada pada posisi yang memang dihormati oleh manusia dan terletak tempat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang derajah al-abrar. Maka harus bisa menahan diri. Nah, salah satu tadi adalah jangan terlalu banyak yang tadi lisan, kemudian jangan terlalu banyak melanggar pada pandangan. Nanti ada yang ketiga, ada yang keempat. Mudah-mudahan kajian ini memberikan nuansa bagi kita untuk selalu menatap diri, meletakkan diri, menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa sesungguhnya tak ada sesuatu yang lebih paten, itu hanyalah hak paten yang ada di hadapan Allah. Goncang di tengah keluarga, karena kadang-kadang banyak yang dilihat dan banyak yang dibicarakan, kan bahaya itu. Maksudnya kita dah tahu bahwa suami kita ini sekian penghasilannya, tapi karena banyak berembuk, arisan juga bu, tapi jangan berbicara tentang ini itu, akhirnya minta, terjadilah hal yang lain. Suami juga gitu, karena banyak melihat gini, oh ini, akhirnya diberikan semua kemauan istri menjadi masalah. Dalam berteman juga begitu, dan dalam punya anak juga begitu. Sikap itu dah banyak berubah sekarang. Dulu dah pernah kita ceritakan, orang tua kita dulu tuh kalau menghantarkan kepada guru ngaji, itu bahkan dia kasih rotan sama guru itu, anakku melanggar, pukul aja. Karena dia tahu guru itu tidak akan memukul seseorang itu kecuali dengan sayang, bukan kena benci. Sekarang anak ini berdusta, diiyakan pula sama orang tuanya, padahal cuma dicubit sedikit, merah lah mungkin daerah sini ya, aku tadi ditinju oleh guru aku. Sudah gitu orang tuanya pun mengatakan, baik kalau gitu kita ke polisi. Visum itu pun dibuat-buat, yang merahnya sedikit dijadikanlah banyak. Itu kadang-kadang bagaimana ilmu dari guru itu bisa mengalir lagi sama anak kita. Karena guru itu salah satu syarat menuntut ilmu itu sohbatul ustaz. Salah satunya apa? Bersahabat dengan guru yang memberikan ilmu itu. Kalau sudah membenci mana bisa masuk lagi? Itu persoalannya kan. Kita tentang fikih juga di mazhab Syafi'i, orang yang bermaksiat termasuk mukmin fasik pun, kalau dia jadi imam, itu kita juga nggak boleh membantah. Fasiknya tersendiri, dia jadi imam itu tersendiri. Tapi ada sesuatu yang kalau orang makmum ini melihat kefasikannya itu, dia juga akan tenang juga jadi makmum. Itu tak bisa di ini kan. Ada orang yang pernah menyakiti hati kita, lalu dia memakmumi kita. Payah itu meluruskan. Karena kata Imam Syafi'i, hati itu laksana cermin. Jadi begitu hati itu jatuh pecah belah, walaupun ada sekarang lem apapun namanya untuk menyatukannya, retak itu pasti ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya ada hukum fikih, ada hal yang sifatnya diberikan oleh Allah itu langsung kepada Allah, yang tak bisa ditipu. Nah, itu hanya bisa ditenangkan dengan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
mengingat kepada Allah, berzikir dalam arti membaca Al-Quran dan mengingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tak ada yang lain kecuali pendekatan kepada Allah agar kita bisa. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan. Karena kajiannya biasa pagi hari ini dan tak banyak yang sulit dipahami. Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana za jam'an marhuma wa tafarruqam ma'suma. Allahumma ba'id bainana wa bainana kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan dan dalam keadaan sakit, kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.